Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dimanapun kalian berada, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, termasuk Pak Guru di sini juga sehat ya, sehingga bisa menyapa kalian. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa bertatap muka walaupun lewat video ini, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bertatap muka di kelas dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang melalui dinul Islam. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini. Kita buka bersama dengan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin min amalin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi kegiatan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kita baca sholawat tibil qulub 3 kali. Semoga di masa pandemi ini kita dijauhkan dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang sampai detik ini masih mewabah di seluruh negeri, tidak terkecuali Indonesia. Untuk itu anak-anak tetap berdoa, tetap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap melaksanakan protokoler yang sudah disampaikan, sudah dihimbau, ya sudah ditekankan oleh pemerintah ya, sehingga corona segera berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Baiklah, selanjutnya mari kita perdengarkan lagu Berkibarlah Benderaku, karangan dari Ibu Sud dengan birama 4/4. Bagi kalian yang mau sambil nyanyi ya boleh, cukup mendengarkan saja silahkan ya. Yang penting nasionalisme tetap terjaga, tetap ada di dalam diri kita masing-masing. Anak-anak, kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita lihat kembali, kita ingat-ingat materi bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang meliputi penerapan Pancasila dari masa ke masa, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sekarang kita mulai dengan bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembelajaran bab 2 ini, kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan makna alinea
dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Tujuan yang kedua, diharapkan kalian mampu menganalisis dan menyintesiskan makna alinea serta pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkandung dalam wacana yang ada dengan tepat. Tujuan yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menerapkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Tujuan yang keempat, diharapkan kalian mampu menciptakan sebuah karya sederhana dengan baik. Itulah tujuan dari pembelajaran ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Di dalam bab 2 ini kita pilah materi menjadi 3. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari masing-masing bagian tadi akan kita bahas selama 3 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dan semua yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia terangkum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Marilah kita lihat makna dari masing-masing alinea yang ada. Alinea pertama menyatakan setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Alinea yang kedua, perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Alinea yang ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa.
Alinea yang keempat menyatakan bentuk negara yang dipilih, yaitu kesatuan, dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Itulah makna dari 4 alinea. Kita bahas satu persatu. Alinea pertama memuat dalil objektif. Apakah dalil objektif? Yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai pri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang berada di dunia. Di sini sebuah ilustrasi gambar pada zaman penjajahan, adanya kerja paksa. Di dalam gambar terlihat kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan tubuh yang kurus kering, pakaian seadanya, bekerja dari pagi sampai petang, tidak diberikan upah, tidak diberikan imbalan, tidak diberikan bayaran sedikit pun. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif. Ada yang tahu dalil subjektif itu apa? Iya. Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia. Karena sifat menjajah sebenarnya ada atau dapat
dimiliki dalam diri manusia. Kita lanjutkan untuk pembahasan alinea yang kedua. Di dalam alinea kedua menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Yang kedua, menunjukkan bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Beliau, para pejuang, telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang berbasis yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia agar bersatu dalam negara kesatuan, bukan negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Makna makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dalam kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, namun kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Intinya, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, namun harus diisi dengan perjuangan
mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita nasional. Di dalam pemaparan ini kalian melihat sebuah gambar tentang panen raya. Dengan adanya panen raya, kemakmuran rakyat bisa ditingkatkan dan juga menunjukkan kebersamaan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, yang terbukti adanya berbagai unsur masyarakat ada di dalam gambar tersebut, ya, ada TNI, ada PNS, ada petani, dan lain sebagainya di tengah-tengah tanaman padi yang menguning yang siap untuk dipanen. Yang selanjutnya kita bahas bersama, yaitu makna dari alinea ketiga. Di dalam alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia-Nya dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuasaan menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajahan. Penjajah yang memiliki senjata yang lebih modern. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan bantuan kepada umat-Nya yang berjuang. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Hal ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas, ya seperti tadi yang telah kita uraikan bersama. Makna alinea keempat yaitu alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia.
Pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah dan negara Indonesia. Apa maksudnya? Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Anak-anak yang saya cintai, kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anakku sekalian, masih semangat untuk pembelajaran kali ini? Baik, kita lanjutkan prinsip negara Indonesia yang kedua. Adanya ketentuan tentang Undang-Undang Dasar. Maksudnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar di sini yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Ada yang tahu? Artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Prinsip negara Indonesia yang keempat, alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahannya sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Prinsip negara Indonesia yang keempat atau terakhir adalah dasar negara. Masih ingat apa dasar negara Indonesia?
Iya, bagus, yaitu Pancasila. Nah, di dalam alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Demikian untuk pembahasan materi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Namun sebelum kita akhiri, nanti kita simpulkan bersama. Anak-anak sekalian, demikian tadi sudah kita bahas bersama tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, subbab yang pertama yaitu tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, di penghujung pertemuan kali ini kita simpulkan materi yang sudah kita bahas pertama, yaitu alinea pertama merupakan pernyataan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak terkecuali bangsa di dunia ini mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kemerdekaan. Alinea yang kedua yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia, yang mana ada 3 hal. Pertama, menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia sudah sampai di tangan bangsa Indonesia atau sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan merupakan momentum yang tidak boleh disia-siakan atau harus diisi, sehingga para pejuang tidak merasa sia-sia di dalam memperoleh kemerdekaan. Yang ketiga, ya bahwa perjuangan bukan merupakan titik akhir, namun sebagai jembatan, sebagai jalan untuk menuju cita-cita bangsa, ya, sehingga kemerdekaan itu harus diisi dengan hal-hal yang positif. Alinea yang ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, namun atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian alinea yang keempat, tadi ada berapa hal yang ada di dalam alinea 4, baik seperti urutan alineanya, begitu pula kandungan atau makna yang ada di dalam alinea keempat. Ada 4 hal. Yang pertama, tentang tujuan nasional bangsa Indonesia.
Yang mana tujuan nasional bangsa Indonesia ada berapa tadi? Iya, betul, ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua apa? Memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua dari makna alinea keempat yaitu tentang penegasan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai undang-undang dasar. Apa undang-undang dasar bangsa Indonesia? Iya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian makna yang ketiga dari alinea keempat tentang bentuk negara. Apa bentuk negara Indonesia? Yaitu republik. Dan yang keempat tentang dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, semua sudah bisa kita bahas bersama dengan tiada halangan suatu apapun. Namun sebagai bentuk nyata bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, yaitu ada tugas kalian laksanakan, yaitu kerja kelompok, membuat rangkuman dari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nanti dipresentasikan, divideokan kalian masing-masing kelompok, kemudian nanti dikirimkan. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.